Nah, untuk pasti ada sentimen positif dan negatifnya juga. Kalau Prabowo ini apa sih sentimen positif negatif yang muncul, Mas? Baik, berdasarkan sorotan dari warganet memang kalau untuk capres nomor urut 2 ini, sorotan dari warganet dari aspek positioning, ini memang sudah terlihat tadi ya, berkaitan dengan aspek keberlanjutan. Bahkan ada beberapa kutipan yang menarik nih dari warganet terkait dengan debat capres kemarin. Ini saya kira best unggahan ya dari kutipan-kutipan ini. Jadi bicara bahwa 01 pada debat kemarin membawa rekam kerja, rekam jejak dari Jakarta. 03 membawa rekam jejak, rekam kerja dari Jawa Tengah selama 10 tahun memimpin. Dan Pak Prabowo membawa rekam jejak pemerintahan Pak Jokowi. Nah inilah yang mendapatkan sorotan paling banyak ya dari kalangan warganet yang seolah-olah bahwa warganet menilai memang sosok Prabowo ini membawa narasi dan positioning untuk bisa melanjutkan keberlangsungan dari Presiden Joko Widodo pemerintahan saat ini. Lalu terkait dengan sorotan positif negatifnya tentu ada juga. Sama seperti tadi kandidat capres nomor 1. Bicara tentang Pak Prabowo terkait dengan sentimen positifnya, yang pertama adalah pernyataan Prabowo yang menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Yang artinya bahwa Pak Prabowo mencontohkan bahwa sejauh ini bahkan proses elektoral, pemilu, pilkada, pileg dan sebagainya bahkan tetap terlaksana. Ini adalah salah satu bagian dari wujud demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Lalu yang kedua juga sorotan positifnya adalah tentang komitmen. Komitmen Pak Prabowo yang menegaskan bahwasannya kepemimpinan nanti Pak Prabowo Gibran ini akan lebih banyak melanjutkan dari kepemimpinan era Pak Jokowi saat ini. Nah itulah yang juga dikuatkan kembali oleh pernyataannya Pak Prabowo bahwa kepemimpinannya nanti akan lebih banyak kepada melanjutkan kepemimpinan selanjutnya. Nah lalu yang ketiga juga yang menarik adalah tentang penguatan terhadap institusi kehakiman. Itu juga berkaitan tentu dengan topik debat capres pertama kemarin. Nah di sisi lain sentimen negatifnya justru juga terdapat nih ke Pak Prabowo yang menarik. Yang pertama adalah tadi yang sempat diulas juga adalah berkaitan dengan konteks pelanggaran HAM masa lalu. Nah, ini mendapat banyak sorotan negatif juga dari warganet, mendapat banyak sekali berbagai macam celotehan-celotehan dan juga berbagai macam pernyataan sentimen-sentimen negatif terhadap Pak Prabowo. Lalu yang kedua juga ini terkait dengan aspek tadi penyampaian yang cenderung warganet menilai Pak Prabowo cenderung emosional kemarin ketika dalam proses pelaksanaan debat perdana kemarin seperti itu. Dan itulah poin-poin yang saya kira menjadi penting untuk bisa diperhatikan juga nih untuk Pak Prabowo, baik itu dalam konteks sentimen negatifnya, apalagi di sini ada Pak Spaldo juga yang mungkin bisa memberikan sorotan-sorotan ini supaya di debat selanjutnya bahkan mungkin tidak akan terjadi lagi. Sama tadi yang ketiga, sentimen negatif yang salah satunya juga cukup besar adalah terkait dengan polemik MK. Karena kemarin juga sempat diulas juga dalam pelaksanaan di debat perdana kemarin. Kirain tadi nyebut Mas Faldo soal emosional, kirain Mas Faldo juga emosional. Sudah berubah saya. Sudah banyak belajar dari mereka. Oh gitu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.